Anggota DPR akan melaporkan Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan siang ini. Novanto dan Fadli diproses atas kemunculan mereka dalam jumpa pers Capres AS Donald Trump. Dan untuk informasi selengkapnya, kita langsung tanyakan ke Heranov Al-Bashir yang berada di gedung DPR. Selamat siang, Heranov. Apakah anggota DPR ini benar melaporkan Ketua DPR atau hanya gertakan politik semata, Heranov? Ya Wadia, ini bukan gertakan politik semata, tapi ini memang benar bahwa ada anggota Dewan yang kecewa dengan Setia Novanto selaku Ketua DPR dan juga Fadlizon selaku Wakil Ketua DPR yang muncul tiba-tiba di konferensi pers yang digelar oleh salah satu bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di US pada tanggal 3 September pukul 13 waktu setempat. Laporan ini akan segera dilakukan oleh beberapa anggota fraksi, terutama dari PDIP, diantaranya PKB, P3, dan juga ikut Partai Nasdem, dan tidak tertutup kemungkinan juga ada fraksi-fraksi lain yang akan menyusul adanya laporan sikap dari anggota Dewan yang tidak setuju dengan adanya kehadiran Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon di konferensi pers kampanye politik Donald Trump di US. Dan yang tengah berlangsung saat ini adalah adanya sidang ataupun rapat internal yang digelar oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang langsung dipimpin oleh Surahman Hidayat selaku ketua. Nantinya setelah rapat internal ini digelar, para anggota Dewan yang akan melaporkan Setia Novanto ini akan langsung menemui anggota Mahkamah Kehormatan Dewan pada pukul 14 siang ini. Kita akan sama-sama simak apa saja laporan yang akan disampaikan oleh anggota Dewan yang kecewa ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ini sikap perseorangan ataupun hanya sikap dari fraksi masing-masing partai yang berada di DPR. Saat ini saya sudah bersama salah satu pelapor dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq. Selamat siang Bang Maman. Ya, selamat siang Mas. Bisa dijelaskan ini sikap fraksi atau sikap perseorangan yang tidak suka dengan Pak Setia Novanto dan Pak Fadli yang tiba-tiba datang di konferensi persnya Donald Trump? Ya, saya tentu ini adalah sikap pribadi yang punya amanat konstitusional, mendapat mandat dari rakyat untuk menjadi anggota DPR dan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto dan Fadlizon adalah sesuatu yang sangat tidak etis. Bagaimanapun melekat pada diri kami sebagai anggota DPR, apalagi ini ketua, semacam kehormatan negara dan amanat dari masyarakat. Ketika dia hadir di acara Donald Trump, itu cuma seorang kandidat, calon kandidat dari 13 calon Partai Republik. Kalau mau, beliau itu datang tidak hanya kepada Donald Trump, tapi kepada semua, termasuk kepada yang dari Demokrat. Jadi ini sangat tidak etis. Oleh sebab itu, saya terdorong untuk melakukan ini ke Mahkamah Konstitusi, dan saya yakin nanti praksi-praksi kami pun akan melakukan kajian yang lebih mendalam, dan insya Allah ini akan menjadi suara fraksi. Nah, yang kedua, saya diamanati oleh partai untuk selalu menjunjung HAM, melakukan penghapusan anti diskriminasi. Yang didatangi oleh Ketua DPR yang terhormat itu adalah Donald Trump, orang yang sangat rasialis, anti Muslim, dan dia anti minoritas. Jadi di mana muka kami, orang yang selalu berprinsip perjuangan tentang HAM, anti diskriminasi, anti terhadap diskriminasi minoritas dan sebagainya, sementara ketua kami tiba-tiba mendatanginya dan dengan bangga selfie, lalu dengan bangga pun minta tanda tangan. Padahal kami sangat menghormati ketua kami, sangat mengikuti aturan itu. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kami laporkan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa perilaku keduanya itu sangat tidak etis, mempermalukan kami seanggota DPR ini yang telah mengemban amanat dari masyarakat, serta mempermalukan kedaulatan negeri kita. Jadi ini sesuatu yang bukan tidak sengaja. Kalau ada alasan bahwa ini adalah ketidaksengajaan dan sebagainya, sebagai anggota DPR ketika kami mulai disumpah 24 jam sampai kami berakhir jadi anggota DPR, harus menjaga, dan ini tanggung jawab moral, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nangis rakyat kita melihat kelakuan daripada pimpinannya. Lalu orang berpikir, mungkin semua anggota DPR kayak pimpinannya. Kami akan menolak itu. Menyalahi etika, kemudian juga harus bertanggung jawab secara moral kepada rakyat Indonesia. Apakah ada temuan ini, Mas Maman? Apakah ini menyalahgunakan anggaran? Katakanlah Fitra barusan merilis 4,6 miliar rupiah digelontorkan hanya untuk ke Amerika Serikat selama berapa hari? Kalau saya dari PKB hanya fokus kepada itu, fokus kepada pertemuan yang tidak etis, fokus kepada tokoh yang ia datangi, dan
bagaimana mungkin seorang tokoh yang sebenarnya dia tidak terlalu ingin bertemu, lalu ada penegasan. Seolah-olah Donald Trump akan mengatakan, lihat, orang ketiga terkuat, istilah di Amerika itu, ketua DPR itu orang ketiga. Presiden, wakil presiden baru dia, dukung dia. Itu kan artinya Setia Novanto dan Fadlizon diperalat untuk meraup suara dari masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Soal anggaran dan lain sebagainya tentu masukan dari Fitra dan teman-teman itu sangat ditunggu. Tetapi langkah kami dengan teman-teman, dengan Charles, dengan Budiman ke Mahkamah Kehormatan Dewan ini menjadi penting. Bahwa sekelas ketua pun harus melalui prosedural ini. Mas Maman, ini kan Pak Fadlizon sudah memberikan keterangan pers. Katanya ini yang spontanitas, meskipun di luar protokoler. Katakanlah seperti itu. Dia tidak menjadi simpatisan. Dan mereka akan melakukan aduan balik kepada anggota Dewan yang melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Termasuk juga somasi sudah dilakukan oleh Masjid Ustaz Samsi. Ya, Ustaz Samsi di New York, Amerika. Ya, hak Pak Fadlizon untuk melakukan somasi. Hak Pak Fadlizon untuk juga mengancam balik kepada kami. Yang pasti kami tidak mengancam. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa DPR ini adalah badan terhormat yang mendapat mandat dari rakyat untuk memberikan yang terbaik buat rakyat. Jadi kalau nanti semua alasan tiba-tiba hanya alasan-alasan yang dicari-cari, biar publik, masyarakat ini masih punya nurani. Saya kenal Ustaz Samsi. Saya pernah ketemu ketika ke New York. Dia sangat dihormati sebagai tokoh yang memediasi, memfasilitasi dialog-dialog antar agama. Dan dia bilang bagaimana si Donald Trump ini tidak mengenal Islam. Dia hanya mengenal Islam itu sebagai komunitas marah-marah, radikal. Tetapi dengan Ustaz Samsi dan kami dari Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang moderat, Muslim yang toleran. Begitu pula Ustaz Samsi pernah dengan saya ada di LBH di Jakarta. Jadi saya tahu persis kredibilitas Ustaz Samsi. Jadi kalau saya mau bandingkan, mari publik melihat kira-kira akan memilih Ustaz Samsi yang Muslim moderat, toleran, atau yang akan Donald Trump yang rasis, intolerans, juga orang yang tidak suka terhadap minoritas. Terima kasih Mas Man atas waktunya di Metro TV. Ya, Widya, perlu diketahui juga bahwa tidak hanya partai-partai pemerintah di DPR yang akan melaporkan ke MKD, ada juga partai yang sangat menyayangkan adanya kehadiran Setia Novanto di Donald Trump, salah satunya dari Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Susatyo juga telah melakukan konferensi pers dan mengatakan pada media bahwa ia tidak suka dengan Ketua DPR yang juga merupakan dari Partai Golkar datang ke Donald Trump. Kita kembali Anda, Widya, untuk sementara kembali ke Anda. Terima kasih rekan Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Selamat kembali bertugas. Novanto dan wakilnya Fadlizon di kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump ramai diperbincangkan di media sosial hingga dibuat meme yang menyindir aksi kedua wakil rakyat itu. Dan berikut kami hadirkan meme Ketua DPR dan wakilnya di kampanye penggagas ajang Miss Universe Donald Trump. Pikuk menjelang pemilihan umum di Amerika Serikat. Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon dalam jumpa pers bersama bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan sorotan dari media dan netizen di tanah air. Thank you. Thank you. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man
He is, as you know, right? Right, Speaker of the House of Indonesia. He's here to see me. Setya Novanto, one of the most powerful men and a great man, and his whole group is here to see me today, and we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Yes, I like. Thank you very much. Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon tampak dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump di New York Kamis waktu setempat. Trump tengah berbicara pada media setempat terkait kesetiaannya pada Partai Republik dan sejumlah isu lain, seperti pentingnya imigran menguasai bahasa Inggris jika ingin bekerja di Amerika Serikat. Namun setelah meninggalkan podium, Trump kembali ke mikrofon dan memperkenalkan Ketua DPR Setia Novanto di hadapan media. Setia Novanto dan Fadlizon berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang PBB. Keduanya bertemu Donald Trump untuk membicarakan kerjasama kedua negara, salah satunya terkait isu imigran gelap. Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pertemuan Ketua dan Wakil Ketua DPR dengan Donald Trump tidak ada dalam agenda kunjungan anggota DPR di Amerika Serikat. Dan yang kami ketahui bahwa memang ada kunjungan Ketua DPR ke Amerika, itu untuk utamanya untuk 3 pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan the 4th World Conference on Speakers of Parliament, itu ada di New York. Beliau juga ke sana untuk bertemu dengan Speaker of the House, Speaker Boehner, di Washington DC, dan beliau juga berencana untuk bertemu dengan diaspora Indonesia yang ada di West Coast. Terkait dengan kegiatan yang detail lainnya, mungkin sebaiknya ditanyakan kepada pihak DPR. Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mendapat sorotan media dan netizen di tanah air. Trump dikenal sebagai politisi anti-imigran dan kerap melontarkan komentar kontroversial. Beberapa bulan lalu Trump dikecam publik ketika melontarkan komentar miring terkait imigran Meksiko di Amerika Serikat. Tim Liputan, Metro TV.